Apa kabar kalian semua? Ya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, Mas Aziz dipimpin untuk berdoa, nggih? Ya. Nah, sekarang kita mau belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1. Nah, pada hari ini yang pertama kita belajar mencari kata kunci pada teks eksplanasi. Yang kedua, membuat peta konsep dari teks eksplanasi. Yang ketiga, memecahkan masalah perpindahan kalor yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, melakukan percobaan perpindahan kalor secara konduksi sebagai tugas proyek. Nah, sekarang kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Memasak. Ya, sekarang Bu Irma mau tanya. Nah, siapa yang tadi pagi membantu ibunya memasak seperti gambar di samping ini? Siapa? Ayo. Iya, Mbak Dila ya. Mbak Dila tadi pagi memasak apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Iya. Nah, yang kedua, pada gambar ini, saat memasak sumber energi panas apa yang digunakan? Api. Terus yang ketiga, bagaimana minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung-gelembung kecil? Sebenarnya yang terjadi apa ya kira-kira? Proses apa? Terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Ya, terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Nah, sekarang kita cari tahu ya, berbagai macam perpindahan kalor itu apa saja. Nah, sekarang pelajaran yang pertama, kita mencari kata kunci dari sebuah teks eksplanasi. Ini teksnya semua sudah dibaca ya, kemarin sudah Bu Irma share flipbooknya. Nah, sekarang kita cari kata kunci dari per paragraf. Paragraf 1, siapa yang mau menjawab? Ya, Amin. Coba dibaca kata kunci paragraf 1. Kata kunci paragraf 1 adalah satu api kelompok dapat masalah dan dalam bangki panas dari jika panas dari pindah dalam Iya, kata kunci paragraf pertama itu tadi panasnya yang ada di panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Semua setuju paragraf 1 teks kata kuncinya itu? Setuju. Setuju. Sekarang kita berpindah ke paragraf kedua. Yang mau menjawab paragraf kedua siapa? Ya, Mas Adit coba dibaca jawaban kata kunci paragraf keduanya. Kata Ya, kunci paragraf 2 adalah letak matahari dan planet bumi sekitar 152 juta
100.000 kilometer. Meter. 2. Panas matahari dapat berpindah atau merambat ke lentik bumi. Iya. Ketika dapat merasakan yang banyaknya sinar matahari. Iya, hebat, benar. Jadi kata kunci yang pertama yaitu jarak matahari ke planet itu sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Nah, sekarang di paragraf kedua semua setuju kata kuncinya itu? Setuju. Nah, sekarang kita pindah ke paragraf ketiga. Siapa yang mau menjawab paragraf ketiga? Di paragraf 3 adalah satu dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. 3. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Iya, kata kuncinya itu. Yang pertama, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Terus perpindahan panas itu ada 3. Setuju semua? Paragraf ketiga kata kuncinya. Iya, setuju semuanya, hebat. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, membuat peta konsep teks eksplanasi. Jadi dari peta konsep tadi, dari teks eksplanasi perpindahan panas atau kalor tadi, nanti kalian membuat peta konsep seperti ini. Perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan ini terjadinya dengan 3 cara dan contohnya. Nah, nanti kalian mengerjakannya di link LKPD pada Google Form yang sudah Birma sediakan. Linknya juga sudah Birma share di WhatsApp grup ya. Sudah diterima semua, sudah dibaca ya? Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 anak-anak. Yang pertama yaitu konduksi. Terus selanjutnya konveksi. Perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Yang ketiga, radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Nah, sekarang Birma mau tanya, kira-kira dari contoh gambar ini contoh gambar peristiwa perpindahan kalor apa ya? Radiasi. Radiasi, ya hebat. Iya, benar sekali, radiasi. Sekarang yang kedua, ini contoh perpindahan kalor apa? Konveksi. Iya, hebat. Yang ketiga ini perpindahan secara apa? Konduksi. Konduksi, kita lihat benar atau salah. Oh iya, benar, konduksi. Dari contoh radiasi, konveksi, konduksi, kalian semua sudah paham? Sekarang kita mau melakukan percobaan, yaitu menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Nah, setelah melakukan kegiatan di atas, jawablah pertanyaan sebagai berikut, sebagai panduan membuat kesimpulan. Sekarang kemarin kalian sudah melaksanakan percobaan ini. Sekarang yang mau membacakan laporannya siapa dulu? 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. 2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Konduksi, karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Iya, hebat. Terima kasih Mbak Mei. Jadi cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jangan lupa mencuci tangan. Dan sekarang Mas Aziz bisa dipimpin dalam doa untuk mengakhiri pelajaran ini. Ya. Selamat siang anak-anak.
Siang.